Shalom saudara, saat ini saya rindu kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua yang masih dalam topik bagaimana gereja Tuhan merespon wabah yang sedang merajalela saat ini saudara. Yang pada bagian pertama kemarin saya menyampaikan bahwa respon kita adalah harus tetap beriman kepada Tuhan, karena Tuhan mencari wadah, mencari dasar, mencari iman untuk dia menyatakan pertolongannya, kemuliaannya. Saat ini saya rindu kita membaca kembali dalam Mazmur 91 mulai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Ayat 5 ini akan menjadi topik pembahasan kita pada saat ini saudara. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan tahu keadaan manusia kita saudara. Oleh karena itu dia datang dan membawa satu firman yang luar biasa kepada kita, yaitu perkataan jangan takut. Siapa manusia yang tidak takut saat ini saudara menghadapi situasi atau wabah yang merebak? Saya yakin dan percaya tidak ada satupun manusia yang tidak takut. Dan oleh karena itu Tuhan mengerti keadaan kita sebagai manusia, sehingga Tuhan datang dan berkata jangan takut. Tuhan tahu masalah kita. Kita menghadapi pergumulan karena wabah ini, kita menghadapi pergumulan dengan ekonomi kita. Kita menghadapi pergumulan tentang masa depan anak-anak kita. Kita menghadapi pergumulan dengan kesehatan kita sendiri. Ada banyak sekali bentuk ketakutan yang membuat manusia ini menjadi cemas. Sudah yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penyakit atau virus COVID-19 ini, kalau saya lihat bukan hanya sekedar menyerang tubuh manusia, bukan hanya sekedar membuat orang sakit atau bahkan mati karena menyerang organ-organ tubuh dari manusia, tetapi virus ini sudah menjelma, sudah bermutasi menjadi roh ketakutan, menjadi roh kecemasan, roh kekhawatiran. Dan ketika itu terjadi, banyak manusia yang lebih merasakan atau mengalami ketakutan daripada sakit itu sendiri. Orang seluruh dunia mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Mereka mengalami semua itu daripada penyakit yang menyerang secara fisik. Dan Tuhan tahu kalau wabah itu terjadi, itu akan membuat seluruh dunia menjadi takut. Tetapi saya bersyukur ternyata Tuhan itu luar biasa. Dia tahu keadaan kita, dia tahu keadaan umat-umatnya yang mungkin kita sudah beriman, tetapi kita masih punya jiwa, di mana jiwa itu ada perasaan, ada pikiran, perasaan, ada kehendak, ada hal-hal yang tetap dirasakan oleh kita sebagai umat manusia, saudara. Tuhan tahu bahwa itu membuat kita menjadi takut, tetapi saya bersyukur Tuhan bilang saat ini, jangan takut. Ada satu ilustrasi, saudara. Seorang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia menikmati keindahan, cerahnya siang, cerahnya udara pada waktu itu, dan kemudian dia bersuka cita karena Tuhan menyertai dia. Tetapi ada satu waktu ketika malam mulai datang, dia berjalan, dia melintasi satu lembah yang gelap, dia melintasi satu tempat yang tidak mengenakan bagi dia. Dan kemudian ketika dia menyadari keadaan yang mulai sangat menakutkan seperti itu, dia menengok ke belakang dan dia melihat, wah, ternyata hanya ada satu jejak kaki. Dia mulai menjadi panik, dia mulai merasa ketakutan yang begitu kuat. Dan kemudian dia mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan, di mana engkau? Tuhan, kenapa aku berjalan sendiri? Kenapa hanya ada satu jejak kaki yang aku lihat di belakangku ini? Tuhan, di mana aku perlu engkau, aku perlu pertolonganmu. Dan pada saat dia berdoa bertanya kepada Tuhan seperti itu, saudara, Tuhan datang dan memberikan pernyataan kepadanya. Tuhan bilang, anakku, sesungguhnya itu bukan jejak kaki kamu.
itu adalah jejak kakiku, kata Tuhan. Sesungguhnya engkau sedang aku gendong, engkau sedang ada dalam pelukanku. Aku tidak biarkan engkau sendiri, aku tidak biarkan engkau mengalami keadaan yang menakutkan. Saudara, saya mau katakan bahwa sesungguhnya kita seperti ilustrasi ini, saudara. Kita sedang ada di lembah kekelaman mungkin. Kita ada di tempat, di satu keadaan yang menakutkan. Tetapi Tuhan bilang jangan takut. Sebab Tuhan sedang menggendong kita. Tuhan sedang memelihara kita. Tuhan tetap ada bersama kita. Kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita. Saya berdoa supaya menghadapi situasi seperti ini, respon kita jangan takut, saudara. Dan saya berdoa supaya benar-benar kita alami rasa ketenangan bersama dengan Tuhan. Saya percaya biar kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dalam kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan saat-saat ini. Tuhan tetap ada berserta dengan kita. Jangan